Sistem saluran pencernaan bawah dimulai dari bagian tengah usus halus dan usus besar. Penyakit yang seringkali menyerang saluran pencernaan bawah adalah konstipasi, diare, penyakit inflamasi usus, atau penyakit Crohn. Adapun beberapa penyakit saluran cerna bawah, yaitu konstipasi. Konstipasi umumnya terjadi karena kurangnya asupan cairan dan serat untuk kesehatan pencernaan. Namun, dapat juga disebabkan oleh faktor lain seperti efek samping obat atau kurangnya aktivitas olahraga. Pasien konstipasi sebaiknya fokus untuk mencukupi nutrisi, penuhi kebutuhan cairan dan minuman minimal 2 liter sehari, serta tambahkan asupan serat makanan yang bisa diambil dari buah-buahan. Yang kedua, ada diare. Diare kembalikan dari konstipasi, di mana diare justru menyebabkan aktivitas pencernaan yang berlebihan. Diare juga menyebabkan tubuh kekurangan cairan, kehilangan energi. Maka dari itu, pasien diare sebaiknya fokus kepada penuhi asupan cairan dan minuman oralit atau gula garam. Batasi makanan atau minuman yang mengandung laktosa seperti susu, kafein, dan alkohol. Konsumsi prebiotik termasuk pektin, oligosakarida, inulin, OAT, serta konsumsi probiotik yang baik dapat meningkatkan bakteri baik. Ketiga, inflamatory bowel disease (IBD). Pasien dengan penyakit radang usus halus merencanakan dietnya dengan teliti. Pasien penyakit ini umumnya memiliki usus yang sangat sensitif, sehingga makanan yang masuk justru dapat memperburuk keadaan. Pada dasarnya, pasien radang usus dapat melakukan diet ini untuk mencegah terkena kembali penyakit IBD. Konsumsi makanan seperti konsumsi 8-10 gelas air setiap hari. Konsumsi banyak karbohidrat, serat tinggi seperti oat dan barley. Perbanyak protein tinggi seperti ikan, telur, kacang-kacangan, unggas, dan kedelai. Menggunakan bahan lemak sehat seperti lemak asam omega 3, minyak zaitun, dan minyak canola. Menghindari makanan yang menimbulkan gas, bercita rasa pedas, mengandung kafein serta alkohol. Konsumsi buah dan sayuran tanpa biji berwarna. Produksi susu rendah lemak atau pengganti vitamin dan mineral vitamin A, C, D, asam folat, vitamin B12, kalsium, zat besi, magnesium, dan zinc baik untuk mencukupi nutrisi. Adapun contoh kasus saluran cerna bagian bawah. Seorang mahasiswa umur 20 tahun berobat ke rumah sakit dalam keadaan lemah, demam tinggi, kadang menggigau. Mahasiswa tersebut tinggal di rumah kos. Menurut cerita teman sekamarnya, dia sudah 1 minggu demam dan tidak mau makan, merasa mual dan sakit kepala. Sebelum sakit, biasanya dia setiap pagi sebelum kuliah minum kopi. Sekitar jam 11, dia makan nasi di warung di kampusnya. Sore hari, makan di warung nasi dekat tempat kosnya, atau jajan bakso yang lewat saja. Hasil pemeriksaan fisik dan klinis ditemukan lidah kotor, nadi relatif bradikardi, tekanan darah normal, dan suhu tubuh 40 derajat Celcius. Tingkat kesadaran delirium. Pemeriksaan laboratorium mendapatkan Hb 10 mg, tes Widal plus 2, tinggi badan 160 cm, dan BB 49 kg. Dari hasil anamnesa gizi sehari sebelum sakit, asupan energi 800 kilokalori. Rencanakanlah terapi diet dengan menggunakan metode NCP
untuk pasien ini. Adapun perhitungan zat gizi, mendapatkan hasil TE 2298,23 kilokalori. Dan untuk protein mendapatkan 15% dikali 2298,23 dibagi 4 dan mendapatkan hasil 86,18 gram. Dan lemak 25% dikali 2298,23 dibagi 9 sama dengan mendapatkan hasil 63,83 gram. Adapun yang terakhir karbohidrat 60% dikali 2298,23 dikali 4 mendapatkan hasil 344,73 gram. Adapun contoh menu yang dibuat untuk asupan pasien. Pasien cenderung mengkonsumsi bubur di makanan pokoknya dikarenakan bubur merupakan makanan yang lunak, baik untuk dikonsumsi pasien yang menderita sakit saluran cerna bagian bawah. Pasien juga diberikan makanan snack yang lunak dan cair, cenderung diberikan jus untuk mencukupi vitaminnya, serta makanan nabatinya diolah sebaik mungkin menjadi makanan lunak agar mudah dimakan dan dicerna oleh pasien. Menghindari makanan yang banyak mengandung lemak sesekali boleh, sewajarnya saja asal jangan mengkonsumsi secara berlebihan. Cenderung mengkonsumsi sayuran, bayam, dan sayur sop dikarenakan olahan makanan ini lunak dan sangat dianjurkan untuk orang yang menderita penyakit saluran cerna bagian bawah.